Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Tepat jam 12 baru pulang nongkrong. Tapi warung-warung sudah pada tutup. Tapi belum ngantuk. Kita seduh lagi saja kopinya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah, bisa dikatakan kebahagiaan. Dan ini menurut saya adalah kebahagiaan yang mungkin sama-sama kita cari. Yaitu ketika ada sebuah obrolan saat di sebuah perkumpulan gitu, di sebuah ruang ngopi, ketika membicarakan preman pensiun. Ini adalah sebuah kebahagiaan karena pada saat itu dalam menceritakan tentang hal ini kita tidak benar-benar dalam keadaan merasa tertekan gitu. Ya, fair, cair, suasana cair. Karena mungkin yang terjadi di era saat ini di mana banyak sekali televisi yang gimana ya, itulah terserah kalian. Intinya saya cuma nonton 2 program. Yang pertama adalah ketika Persib main persepak bolaan, dan yang kedua adalah preman pensiun. Aduh. Emang sinetron ini emang rekayasa. Ini memang dibuat, diperindah, direka-reka. Tapi beda sama sinetron-sinetron yang lain. Kayak kita tahu mungkin produk-produk TV gitu, dimana kita tuh diberi sebuah tontonan yang nggak banget gitu buat kita tuh, bukan nggak banget dalam situasi apapun ya, maksudnya saat kita menjadi orang tampan yang sangat tampan gitu, saat kita menjadi orang yang paling cantik, saat kita merasa paling terdolimi, dan itu emang trending. Cuman buat diri saya pribadi, kenapa saya tidak tertarik gitu. Padahal ini ceritanya yang endingnya indah, yang penderitaannya tiada akhir. Tapi di preman pensiun ini saya mengikuti preman pensiun yang lebih mengikuti preman pensiun yang sekarang, yang season 6 kemudian ke-7. Tapi setelah itu saya melihat ke belakang dari proses perjalanan tokoh Kang Bahar, Kang Mus, si Jamal, Kang Komar, dan yang lainnya. Kemudian saya lihat
di sosialisasi masyarakat. Oh iya, ada sebuah kisah di mana saya pernah berjalan ke sebuah pulau yang bernama Lombok di Indonesia. Saat itu saya liburan di Gili Trawangan, cuy. Di mana? Pokoknya Gili Trawangan itu kayak mungkin Bali ya. Di mana kalian bisa melihat wanita-wanita separuh telanjang, separuh tidak. Itu ada di Gili Trawangan. Itu bule. Saat itu saya dan kawan-kawan berjalan mencari hotel. Kemudian kita pada saat itu berbahasa Sunda. Kayak, cuy, ini di mana yuk hotel? Sabaraha emang. Dan pembicaraan itu akhirnya terdengar oleh warga-warga yang berada di Gili Trawangan. Dan mereka langsung berteriak pada saat itu, badai kamarana atuh. Itu sebuah apa ya, di tempat yang berbudaya berbeda, tetapi di tempat itu kita merasakan bahasa kita sendiri dan terngiang lah, cukup bahagia gitunya, karena mereka begitu antusias, mungkin begitu terhibur dengan bahasa-bahasa Sunda. Nah, itu yang saya suka di Preman Pensiun awal semula. Kemudian setelah itu saya melihat di sosialisasi masyarakat lumayan viral, dan saya lihat rating program Preman Pensiun ini bagus. Karena ini layak. Karena apa yang sebenarnya kita butuhin itu adalah kenaturalan gitu. Bukan natural karena itu seadanya gitu, bukan. Tapi apa yang terjadi sebenarnya itu seperti itu. Di jalanan itu ya seperti itu. Di pasar itu ya seperti itu. Kemudian di jalan-jalan pinggiran-pinggiran yang kosong untuk bisa dipakai parkir ya itu. Kemudian dari sudut cerita yang lain, ketika manusia berpolitik, ketika manusia ingin menjadi orang yang terpandang, ya dia harus melakukan hal seperti itu. Dengan cara meraih kekuasaan, cara dia menafkahi keluarga. Emang kemurnian gitu yang saya lihat di sini adalah kemurnian. Kemudian leluconnya itu sih yang saya suka. Kemudian parade komedi, kemudian masalah kopi. Tapi kan ini tidak didoping oleh artis-artis keren gitu, nggak didoping artis-artis tampan. Malahan saya sering disebut kayak Yayat, is okay, nggak apa-apa selama Yayat suka menghibur orang banyak kan bagus juga gitu. Ya, saya hanya ingin membicarakan apa yang saya suka. Tapi kan mudah-mudahan kalian juga suka gitu. Ya mungkin kalian suka Ikatan Cinta ya mangga gitu. Ketika kalian suka boy mangga gitu, nggak apa-apa. Tapi
manakala keindahan itu adalah ketika apa yang kita lihat itu membuat hati kita merasa bahagia, merasa rileks. Kemudian sebenarnya sih lamun orang ngaliung teh gitunya teu kudu ngobrolkan ieu da orang salah aja masing-masing. Tapi nah gitu masih dibahas pada ruang kopi tersebut gitu kan. Berarti ieu teh aya faedah gitu, aya kebahagiaan, ada hormon yang keluar. Dan itu teh membuat sesuatu obrolan untuk berlanjut kemanapun semakin asik. Cara mempertahankan keeratan persaudaraan dan persahabatan itu mungkin kita bisa awali dengan hal-hal yang lucu. Oke, cukup sekian. Terima kasih.